Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Bagaimana kabarnya, Bu Tika? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Fatma. Bagaimana dengan Bu Fatma sendiri? Alhamdulillah baik. Semoga kita senantiasa ya Bu ya diberi kesehatan, kemudian supaya kita bisa terus mendampingi murid kita di sekolah seperti itu. Oke, gimana tadi katanya Bu Tika mau berbincang sedikit dengan saya. Ada apa Bu Tika? Iya Bu Fatma, jadi begini. Saya itu meminta waktu sama Bu Fatma sebentar ya Bu, izin ya untuk saya sekedar mengobrol sama Ibu. Saya ingin menceritakan, jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya kok merasa ya murid-murid di kelas saya itu bersikap kurang semangat gitu. Ketika pembelajaran di kelas, banyak dari mereka yang kadang itu meletakkan kepalanya di meja. Entah itu mengantuk, menggambar sendiri, bahkan kadang ada yang ngobrol dan mengganggu teman untuk menghilangkan kebosanan mereka di kelas. Padahal saya sudah mempersiapkan dengan baik, masih tetap tidak semangat belajar merekanya. Oh, jadi terkait semangat belajar ya Bu ya. Pelajaran apa Bu Tika? Mohon maaf. Hmm, semua pelajaran Bu, khususnya bahasa Indonesia sih, karena mungkin Oh. memang materinya yang agak lumayan banyak ya Bu Fatma ya, dan cukup membosankan bagi mereka. Begitu Bu. Oh, jadi Bu Tika merasa akhir-akhir ini murid Bu Tika kurang semangat, tidak bersemangat gitu Bu, ketika pembelajaran di kelas. Kemudian apalagi pembelajaran tadi yang guru apa yang Bu Tika sebutkan tadi seperti itu ya Bu Tika ya. Iya. Oke, kemarin Bu Tika juga sudah menghubungi saya ya Bu ya via WA, katanya ingin mengajak berbincang seperti itu. Jadi ini ya Bu, kegundahan yang Bu Tika rasakan itu seperti ini ternyata ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Oke, lalu sebenarnya Bu Tika itu memiliki tujuan apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang ingin dicapai dalam perbincangan kita kali ini apa ya Bu Tika ya? Sebenarnya tujuan saya berbincang dengan Bu Fatma ini untuk mencari dan menemukan cara Bu, serta solusi deh bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid di kelas saya itu Bu. Itu sih yang menjadi tujuan saya berbincang dengan Bu Fatma kali ini. Oke, ya jadi Bu Tika itu ingin mencari dan menemukan cara seperti itu ya Bu ya, serta solusi bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid Bu Tika gitu ya di kelas seperti itu ya Bu Tika ya. Iya Bu Fatma. Oke, sebelumnya sebelum kita melanjut ke perbincangan selanjutnya gitu ya, saya mau tanya sebelumnya sama Bu Tika. Memang menurut Bu Tika, murid yang semangat belajar itu yang bagaimana Bu Tika? Ya kalau menurut saya sih yang saya tidak terlalu berekspektasi lebih ya Bu Fatma ya. Yang penting itu anak-anak ketika ditanya itu dia aktif, tidak tidur-tiduran, Oh, tidak ngobrol, iya, tidak iya. mengganggu temannya, ya mengerjakan tugas yang diberikan lah Bu, mau berkolaborasi dengan teman dan minimal ya memperhatikan ketika saya mengajar seperti itulah Bu. Oh begitu. Jadi Bu Tika berharapnya murid Bu Tika aktif seperti itu ya Bu ya. Tidak ngobrol, kemudian tidak tidur-tiduran, tidak mengusili teman, seperti itu ya, mengerjakan tugas yang diberikan, mampu berkolaborasi dengan teman yang ada di kelas. Seperti itu ya Bu Tika ya. Iya Bu Fatma. Oke, kalau misalkan Bu Tika, kira-kira kalau misalkan dari permasalahan yang Bu Tika sampaikan tadi, kalau saya buat level 1 sampai dengan 10 seperti itu, untuk semangat belajar murid Bu Tika di kelas, kira-kira misal 1 itu untuk tidak ideal, kemudian 10 itu yang paling ideal, kira-kira dari 1 sampai dengan 10, ada di level berapa semangat belajar kelas Bu Tika seperti itu? Menurut saya sih, kelas saya ya mungkin baru di level 6 ya Bu Fatma ya. Untuk kategori semangat belajar murid saya itu ya di level 6 menurut saya sih Bu. Oh, baru di 6 ya Bu ya. Oke, begitu. Kalau selama ini adakah kendala yang Bu Tika hadapi ketika di kelas gitu, ketika menyampaikan pembelajaran di kelas sehingga
mungkin membuat banyak murid Butika yang tidak bersemangat ketika di kelas. Apalagi tadi Butika menyampaikan bahwa saat ini level semangat belajar murid Butika baru di angka 6 seperti itu ya Butika ya? Iya Bu, kendala yang saya hadapi lebih banyak mungkin karena saya tuh memiliki tambahan pekerjaan di luar tupoksi saya Oh, sebagai guru kelas gitu. Bu. Mungkin itu ya Bu Oke. ya, sehingga saya lebih banyak menggunakan metode ceramah dan terpusat pada guru. Karena kurang bisanya saya dalam membagi waktu Bu, yang bisa saya gunakan untuk persiapan pembelajaran di kelas. Oh, begitu. Jadi kendala Butika adalah kurang bisa membagi waktu begitu ya Bu untuk pekerjaan sekolah yang lain dan khususnya persiapan materi, kemudian media ketika pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Butika? Iya Bu Fatma. Oke, kira-kira target Butika ini tadi dari level 6 gitu, nggih, ingin di level berapa nanti semangat belajar muridnya, Bu? Dengan adanya kendala seperti itu, kira-kira Butika target naik level berapa untuk semangat belajar siswa? Ya, menurut saya idealnya ya mungkin 8 ya Bu. 8 mungkin tidak apa-apa ya Bu, 8 ya Bu ya? Ya, kalau menurut Butika sudah baik dan itu menurut saya juga itu sudah baik ya Bu ya. Butika menurut Butika 8 itu sudah baik kan Butika? Iya sih Bu, menurut saya 8 itu sudah baik. Dilihat dari anak-anak yang ada di kelas saya, serta kesibukan yang saya hadapi saat ini karena memang tugas tambahan saya juga. Yo lumayan penting Bu, bendahara bos ya Bu. Oh, bendahara bos. Oke, saya paham, Bu. Luar biasa Bu Tika ini ya. Ya memang tugas tambahan di SD itu khususnya ya ada guru memang yang kalau di SD ya Bu yang merangkap sebagai bendahara bos, kemudian juga ada yang dapodik seperti itu. Luar biasa Bu Tika ini luar biasa. Iya Bu, tetapi saya inginnya tupoksi utama saya itu ya sebagai guru toh Bu, harus bisa saya maksimalkan itu. Kasihanlah anak-anak jika saya tidak bisa membagi waktu dan akhirnya berdampak pada materi yang saya ajarkan Bu. Dan mereka kurang paham karena ya itu tidak semangat itu tadi Bu. Oke, benar Bu itu Bu, luar biasa memang Bu Tika ini ya. Tadi disampaikan bahwa sudah dapat tugas tambahan, kemudian mengajar di kelas seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Tika ini. Lalu apa yang sudah Bu Tika lakukan selama ini untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak Bu Tika seperti itu. Nah, agar kira-kira dari level 6 yang tadinya 6 ya Bu ya bisa naik ke level 8 dengan mungkin dengan berbagai kendala yang Butika hadapi. Nah, kira-kira Butika sudah melakukan apa saja selama ini, Butika? Saya sudah mencoba menganalisis gaya belajar murid, Bu Fatma. Saya mencoba membuat materi dengan menggunakan pembelajaran yang kontekstual dengan keseharian murid-murid saya, Bu. Dan bahkan menggunakan media yang berbeda, ya sesuai dengan kearifan lokal mereka lah, Bu, sehingga mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, bagus sekali itu Butika, luar biasa Butika ini sudah bendahara bos, kemudian mengajar kelas gitu nggih, sudah mempersiapkan dengan banyak sekali tadi sudah menganalisis gaya belajar, kemudian Butika juga sudah membuat materi yang sudah kontekstual dengan kehidupan sehari-hari anak, kemudian juga sudah menggunakan media yang berbeda gitu ya Bu ya, sesuai dengan kearifan lokalnya yang sudah sangat bagus Butika itu sudah sangat bagus sekali. Nah, kira-kira kalau dari cara itu yang menurut Butika paling efektif yang mana Butika? Menurut saya yang paling efektif itu dengan menggunakan media ya Bu, tetapi memang selama ini media yang saya gunakan baru sekedar menggunakan PowerPoint karena ya masalah manajemen waktu tadi itu Bu, saya belum bisa mencari media lain yang berhubungan dengan materi itu dan paling ya juga hanya menggunakan media nyata lah Bu di sekeliling siswa itu. Saya merasa dengan penggunaan media itu, jadi mereka lebih tertarik karena dengan tertarik itu maka mereka akan lebih semangat. Rasa tertarik pasti ada sebanding dengan rasa semangat. Seperti itu kan Bu?
Ya betul sekali Bu Tika, luar biasa. Berarti menurut Bu Tika yang paling efektif adalah penggunaan media tadi itu ya Bu ya. Kemudian bisa menambah dan membuat semangat mereka bertambah gitu. Jadi lebih termotivasi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu Tika ya. Nih, kira-kira selain melakukan hal tersebut, menurut Bu Tika sudah berinovasi apa lagi untuk melakukan strategi supaya semangat belajar siswanya itu bertambah Bu Tika? Mungkin dengan cara-cara tadi saja belum cukup sih. Mungkin saya harus tahu seberapa besar kesiapan belajar murid saya, Bu, saat itu, dan menggunakan media yang lebih bervariasi. Seperti menggunakan Kahoot mungkin ya, dan yang lain itu. Ya, bagus sekali Bu Tika. Mungkin ada yang lain lagi seperti itu. Iya Bu, saya berharap ya mungkin dengan cara mencari tahu kesiapan belajar mereka dan penggunaan media belajar yang bervariasi, saya bisa lebih tahu kesiapan mereka Bu, apa yang mereka rasakan, lebih dekat, lebih mengetahui kesiapan belajar mereka, sehingga apa yang dibutuhkan murid saya bisa lah istilahnya saya berikan seperti itulah Bu, dan saya bisa layani. Selain itu, mungkin dengan memvariasi media ajar saya di kelas, apalagi yang terintegrasi dengan teknologi mungkin, mereka akan lebih antusias dan bersemangat dalam pembelajaran, Bu. Oh, berarti strategi dan cara Ibu itu adalah dengan mengetahui kesiapan belajar murid di kelas ya Bu ya, dan penggunaan media yang bervariasi ya Bu ya Tika ya. Ya. Oke, luar biasa. Lalu kira-kira kapan Bu Tika mulai dilaksanakan seperti itu? Mungkin rencana yang akan saya laksanakan itu mulai pekan depan, Bu Fatma. Karena rencana saya itu perlu persiapan dalam pembuatan perangkatnya dan medianya terlebih dahulu. Oke, luar biasa Bu Tika ini. Benar sekali Bu Tika. Saya setuju sekali. Luar biasa Bu Tika. Dari strategi kemudian solusi yang Bu Tika sampaikan tadi sudah sangat bagus Bu Tika. Memang harus ada waktu yang cukup agar rencana Bu Tika itu bisa sukses terlaksana di kelas, kemudian bisa mencapai tujuan yang Bu Tika tadi sampaikan seperti itu. Jadi anak-anak di dalam kelas bisa semakin termotivasi dan semangat belajarnya. Nah, lalu untuk persiapannya sendiri, kira-kira Bu Tika butuh bantuan dari rekan guru yang lain atau tidak Bu Tika? Sepertinya perlu ya Bu ya. Saya perlu bantuan dalam mendelegasikan job desk lain. Mungkin saya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah jika ada job desk lain yang mungkin bisa diwakilkan oleh rekan lain. Selain itu, saya juga akan bertanya pada rekan guru yang sudah terbiasa melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid, apa saja indikator dan tipe soal yang diberikan agar hasil yang didapat bisa efektif dan akurat dalam mengetahui kesiapan belajar masing-masing murid tersebut. Selanjutnya, untuk penggunaan media yang bervariasi, saya akan konsultasi kepada rekan guru yang terbiasa menggunakannya, Bu. Seperti itu, Bu Fatma. Wah, luar biasa. Berarti Bu Tika akan berkolaborasi seperti itu ya, dan berkomunikasi dengan kepala sekolah jika ada mungkin ada job desk yang lain di luar tupoksi Bu Tika seperti itu, dan mungkin jika job itu bisa dimungkinkan didelegasikan kepada orang yang lain gitu Bu Tika, jadi bisa ada waktu seperti itu ya Bu Tika ya? Iya, betul sekali Bu Fatma. Baik, luar biasa Bu Tika ini. Bu Tika juga akan berkolaborasi ya, tadi ya disampaikan bahwa akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu yang sudah terbiasa menggunakan asesmen awal untuk mengetahui kemudian bagaimana caranya membuat asesmen awal yang efektif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa gitu nggih, dan juga berkomunikasi kepada guru yang sudah sering menggunakan media yang bervariasi seperti itu ya Bu Tika ya. Luar biasa. Iya, benar. Benar Bu Fatma. Bagus sekali Bu Tika Bu, rencananya ini. Dari rencana ini, nah kira-kira dari rencana ini dan pertemuan kita hari ini, Bu Tika mendapat apa Bu Tika? Yang saya ambil kesimpulan di sini,
Bagaimana cara meningkatkan semangat murid saya dengan cara mengetahui gaya belajar, saya menggunakan materi yang kontekstual, Bu Fatma, dan akan Oke. saya tambah dengan menggunakan kesiapan belajar mereka serta penggunaan media bervariatif. Seperti itu, Bu. Selain itu, saya juga harus bisa lebih membagi waktu ya Bu Fatma ya, sehingga saya bisa ada cukup waktulah untuk mempersiapkan materi dan apa yang menjadi kebutuhan murid saya, Bu. Oke, bagus, baik sekali, luar biasa Bu Tika ini. Nanti kita akan berbincang kembali ya Bu ya. Sepertinya cukup ini kita berbincangnya. Kemudian sudah puas Bu Tika ketika curhat tadi? Alhamdulillah Bu Fatma. Jadi saya lebih plong ini. Alhamdulillah. Jadi Bu Tika bisa apa menerapkannya seperti itu yang tadi Bu Tika sudah sampaikan. Semangat Bu Tika, nanti kapan-kapan kita berbincang kembali gitu nggih Bu untuk mengetahui perkembangan semangat murid Bu Tika. Nantinya akan bagaimana seperti itu Bu Tika. Iya Bu Fatma, doakan ya Bu, semoga bisa sukses terlaksana. Amin amin Bu Tika. Semangat pokoknya Bu Tika, luar biasa Bu Ya, Tika ini. terima kasih Bu Fatma. Sama-sama Bu Tika.